laga, 2 menang. Polesan tangan emas Michael Carrick kembali berlanjut. Setelah Manchester City, sekarang Arsenal yang jadi korbannya. Gimana duel taktik yang terjadi dalam pertandingan kemarin? Pertama, pertahanan yang solid. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan pola yang sama, yakni 4-2-3-1. Bersama sang pelatih interim, Manchester United kembali menggunakan skema 4 back. Hal yang menarik, mengingat pada zaman Ruben Amorim dulu, Manchester United hampir selalu bermain dengan pakem 3-4-2-1. Pendekatan taktik yang dipilih oleh United juga serupa dengan laga melawan Manchester City. Dalam laga ini, The Red Devils cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik. Mutlak, United hampir tidak melakukan serangan di babak pertama. Ketika tanpa bola, Carrick meminta anak asuhnya untuk bertahan dengan blok rendah. Kedua pemain menyerang pun diminta untuk turun, membantu pertahanan hingga ke depan kotak penalti. Tujuannya adalah untuk menjaga kerapatan, sekaligus mencegah Arsenal melakukan serangan melalui tengah. Selain itu, dia juga meminta para winger untuk turun membantu pertahanan. Oleh karena itu, kita kadang melihat entah Amad Diallo maupun Patrick Dorgu turun sejajar pemain bertahan. Mereka ditugaskan untuk membantu kedua fullback United dalam mengantisipasi para pemain sayap yang kuat melakukan dribble. Kedua, pemilihan pemain yang presisi. Selain pendekatan taktik yang sama, Michael Carrick juga memilih susunan pemain yang serupa dengan laga melawan Manchester City. Ini berarti 11 pemain starter yang bermain pada derby kemarin kembali menjadi starter dalam laga melawan Arsenal. Hal ini dia lakukan untuk menjaga konsistensi sekaligus memaksimalkan pendekatan taktik defensif yang ia pakai. Kita bisa melihat statistik sebagai buktinya. Arsenal yang menjadi unggulan dalam laga ini memang menguasai jalannya pertandingan dari berbagai aspek. Namun, Arsenal mengalami kesulitan dalam membuat peluang melalui situasi bola jalan. Terbukti, mereka hanya mampu membuat angka ekspektasi gol atau XG sebesar 0,42 dari situasi tersebut. Hal ini juga terjadi karena apiknya peran para pemain bertahan United. Lini pertahanan yang dipimpin oleh Harry Maguire sukses menunjukkan kualitas mereka dengan puluhan aksi defensif yang mereka lakukan. Selain itu, penampilan impresif juga ditunjukkan oleh Lisandro Martinez, duet Maguire di jantung pertahanan. Sang bek Argentina membuktikan ini dengan berbagai agresivitas dalam berbagai duel yang ia buat. Ketiga, pola menyerang United. Meski demikian, United tidak hanya bertahan di depan kotak sendiri saja. Dalam beberapa momen, mereka bisa bergerak naik untuk melakukan pressing kolektif kepada para pemain bertahan Arsenal. Satu contoh yang berhasil adalah dalam gol penyama kedudukan. Dalam situasi tersebut, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, maupun para gelandang United begitu tegas dalam menekan para pemain bertahan Arsenal. Aksi inilah yang memaksa Martin Zubimendi melakukan kesalahan, dan pada akhirnya mempermudah striker United untuk mencetak gol dalam situasi 1-1. Ketika dengan bola, Michael Carrick meminta para pemainnya untuk berada dalam situasi yang berdekatan. Ini berarti kita kadang dapat melihat bahwa United menumpuk pemain di satu area tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan kombinasi, sekaligus memenangkan bola kembali apabila lawan dapat merebut. Penumpukan atau offload pemain di satu sisi terbukti merepotkan Arsenal, khususnya di awal babak kedua. Sebagai buktinya, gol cantik yang dicetak oleh Dorgu lahir dari situasi ini. Dengan berada di posisi yang dekat dengan satu sama lain, Dorgu dan Bruno sukses melakukan kombinasi di area berbahaya. Sebelum akhirnya sang pemain sayap dapat mencetak gol indah di menit ke-50. Hal serupa pun terjadi di akhir pertandingan. Kedekatan jarak antara para pemain United membantu Matheus Cunha dan Kobbie Mainoo melakukan kombinasi sebelum akhirnya sang penyerang mencetak gol spektakuler. Menariknya, ini adalah gol jarak jauh ketiga yang masuk ke dalam gawang David Raya di Premier League sejak awal Januari. Dan gol keempat jika kita menghitung aksi Petar Sucic ketika Arsenal melawan Inter di Liga Champions pekan lalu. Tangan emas. Mungkin itulah julukan yang patut diberikan kepada Michael Carrick, sang pelatih interim United. Buktinya, dia bisa membawa United mengalahkan 2 tim teratas di Premier League dalam 2 pekan berturut-turut. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik Carrick siap bawa United bersaing di papan atas? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.